Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel ASP TV bersama saya Muhammad Yusuf. Apa kabar hari ini teman-teman mahasiswa, sahabat-sahabat ASP dimanapun berada? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan. Tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, baik, dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait masalah delik. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait definisi hukum pidana. Nah, sekarang dalam pertemuan kali ini kita akan berbicara terkait masalah delik. Delik itu apa sih? Saya yakin teman-teman mahasiswa, sahabat-sahabat ASP TV dimanapun berada, sudah tak asing lagi dengan kata-kata delik ya. Yakin sudah membaca baik media online atau misalkan di televisi ya, atau profesor-profesor yang lagi diwawancara atau lagi menyampaikan materi terkait tersebut. Apalagi nih bagi anak-anak hukum ya, pasti sudah tak asing lagi dengan kata-kata delik ini. Nah, delik ini seperti apa dan bagaimana? Simak video berikut ini. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan kepada channel kami dengan cara subscribe, ya, like, komen, serta share. Ya. Oke, kita masuk kepada materi terkait masalah delik. Delik itu apa sih? Nah, istilah delik ini ya, asal kata delictum itu berasal dari bahasa Latin, kemudian delik berasal dari bahasa Jerman, kemudian delit itu berasal dari bahasa Perancis, dan delik kemudian berasal dari bahasa Belanda. Nah, delik ini sebenarnya apa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik ini merupakan tindak pidana. Nah, kemudian apakah ada menurut para ahli gitu kan terkait pendapatnya terkait masalah delik? Nah, kita lihat yang pertama berdasarkan Profesor Muljanto bahwa beliau merumuskan delik itu adalah perbuatan pidana. Nah, bagaimana menurut pendapat para ahli yang lainnya? Sekarang kita lihat berdasarkan pendapat E. Utrecht ya, bahwa beliau merumuskan delik ini merupakan peristiwa pidana. Nah, kemudian menurut pendapat para ahli yang lainnya ya, Mr. Tirta Mijaja, bahwa delik ini adalah pelanggaran pidana ya. Terus bagaimana sih para pakar hukum pidana yang lain seperti Van Hamel, Simon ya, merumuskan delik itu adalah strafbar feit. Nah, kita sekarang masuk kepada definisi delik ya. Yang pertama KBBI ya, tadi menyebutkan bahwa delik yang artinya ya berdasarkan KBBI ini adalah delik ini adalah tindak pidana. Yang seperti apa sih yang dimaksud dengan delik tindak pidana ini? Yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena mereka melanggar terhadap undang-undang, dan itu adalah perbuatan tindak pidana. Yang seperti apa? Saya akan berikan contoh yang simpel saja. Ketika seseorang itu melakukan suatu pencurian yang sebagaimana telah ada aturan hukum yang mengatur terkait permasalahan itu, maka seseorang itu akan dikenakan pasal pencurian karena telah melanggar suatu aturan yang berlaku di negara kita. Kalau melanggar suatu pencurian maka sudah diancam dengan pasal 363 KUHP. Itu yang dimaksud perbuatan yang dapat dikena hukuman karena mereka melanggar terhadap undang-undang tersebut ya. Nah, kemudian kita sekarang masuk kepada Profesor Muljanto ya, definisi delik yang mana beliau menurut beliau delik itu adalah perbuatan pidana. Yang seperti apa ya? Jadi perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana. Nah, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, asal saja dalam pada itu
diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Nah, sebetulnya tidak beda jauh ya dengan KBBI dan menurut Profesor Mujanto itu yang pada intinya bahwa ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana kemudian sudah ada aturan yang mengatur terhadap hal itu, maka seseorang itu bisa dilakukan proses hukum dan diancam dengan pasal yang mengatur terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut ya. Nah, kemudian menurut Utrecht ini seperti apa? Yaitu yang merumuskan bahwa delik ini sebuah merupakan peristiwa pidana. Peristiwa pidana ya. Yang ditinjau adalah peristiwa atau feit dari sudut hukum pidana. Peristiwa itu sendiri adalah suatu pengertian yang konkret yang hanya menunjukkan kepada suatu kejadian ya, misalnya kematian. Nah, suatu peristiwa yang bisa kita ambil contoh adalah terkait masalah kematian. Nah, seseorang ini mati ya, sebetulnya apakah matinya seseorang itu dilakukan oleh orang lain ya, entahlah dilakukan penganiayaan ataukah dikasih racun ataukah seorang ini mati karena menggantung dirinya sendiri. Nah, ini peristiwa pidana ini seperti apa? Nah, nanti akan dilakukan oleh pihak kepolisian ya atau pihak yang berwajib dilakukan yang namanya proses penyelidikan. Nah, proses penyelidikan ini di mana untuk menemukan ada atau tidaknya dugaan suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini kematian, apakah matinya seseorang ini kemudian dilakukan oleh orang lain ataukah matinya seseorang ini memang menggantung dirinya sendiri. Nah, nanti itu akan dilakukan proses yang namanya penyelidikan itu ya, di mana untuk mengungkap suatu kasus kematian tersebut atau kasus-kasus lain dan lain sebagainya, itu ada yang namanya proses penyelidikan ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi kepada tokoh Van Hammel yang berpendapat bahwa delik ini strafbaar feit atau kelakuan orang yang merumuskan dalam wet ya, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Ya, sebetulnya penjelasannya juga tidak jauh juga yang telah disampaikan yang tadi. Kemudian kita masuk kepada pendapat Simon ya, bahwa delik ini adalah strafbaar feit. Nah, kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Nah, kita garis bawahi bahwa terkait yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Artinya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana itu dalam keadaan sehat ya, secara kejiwaan dan lain sebagainya. Maka orang tersebut yang dinamakan orang yang mampu bertanggung jawab. Nah, kalau sekarang kita pernah dengar ya, atau bukan pernah dengar lagi ya, baca berita-berita online dan lain sebagainya, berita-berita di televisi bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan pidana kemudian dia mengaku bahwa oh, saya ini adalah orang gila. Nah, sedangkan ketika misalkan dia dinyatakan bahwa orang gila bukan dalam arti langsung mengaku dirinya sendiri orang gila ya, tapi ada tahapan-tahapan atau prosesnya di mana seseorang itu bisa dinyatakan oleh orang gila atau tes dan lain sebagainya gitu ya, tes kejiwaan. Nah, itu adalah orang yang mampu bertanggung jawab ya menurut Simon. Nah, kemudian kita masuk kepada skema unsur delik. Nah, unsur delik ini dibagi ya, ada yang namanya unsur subjektif, kemudian ada unsur objektif ya. Nah, unsur subjektif ini kemudian ada yang dinamakan kesengajaan dan ada yang namanya kealfaan ya atau kulfa. Nah, kemudian kita masuk kepada unsur kesengajaan terlebih dahulu ya, kita bahas kesengajaan. Nah, kesengajaan ini ada yang namanya kesengajaan secara kesengajaan yang bersifat tujuan ya. Yang seperti apa sih kesengajaan yang bersifat tujuan ini ya? Kesengajaan yang bersifat tujuan ini dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang
yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Ya, saya akan kasih contoh kepada teman-teman semuanya dan boleh nanti cari lagi ya contoh yang lain atau referensi yang lain. Nah, sekarang saya ambil contoh putusan Pengadilan Negeri Tebing tinggi nomor 593-B/2014-PN.TBT ya. Nah, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap orang dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan. Nah, unsur kesengajaan dalam perkara ini terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan ya, bahwa terdakwa bersama teman-temannya mendatangi kafe ke tempat saksi korban berada. Saksi korban kemudian menutup pintu, namun terdakwa dan teman-temannya menendang pintu hingga terbuka. Nah, kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Nah, misalkan si A dengan si B mempunyai suatu permasalahan, kemudian si A sudah merencanakan dengan rekan-rekannya untuk mendatangi si B dan melakukan suatu tindakan-tindakan hukum. Dalam ini misalkan si A ini melakukan penganiayaan terhadap si B bersama teman-temannya, kemudian si B akan diancam dengan penganiayaan dan dilakukan proses hukum ya. Contoh yang tadi kita ambil bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ya nomor 9593-PIT.B/2014-PN.TBT. Nah, nanti sama teman-teman mahasiswa sama sahabat-sahabat ASP bisa di searching ya terkait putusan yang tadi atau contoh-contoh yang lain boleh ya buat referensi dan nambah pengetahuan untuk teman-teman semuanya. Nah, kemudian kita masuk kepada kesengajaan secara keinsapan kepastian. Nah, kalau di sini menurut Wirjono ya dalam asas hukum pidana di Indonesia, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Nah, saya akan mengambil contoh lagi. Contohnya itu dalam putusan Pengadilan Negeri Garut nomor 158-PIT.B/2014 PN Garut ya. Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan. Nah, dalam di sini yang dimaksud ya kesengajaan secara keinsapan kepastian ini adalah bahwa kita sadar gitu loh. Kita sadar kita melakukan suatu tindakan penganiayaan dan akan mengakibatkan itu berbuntut hukum gitu ya. Nah, dalam hal ini karena kita terjurung emosi gitu loh. Karena kita akibat percekcokan ya dengan orang lain yang mengakibatkan kita emosi sudah nggak bisa nahan lagi, maka terjadilah perkelahian dalam ini atau kita melakukan sebuah penganiayaan. Dan kita sebetulnya sadar apa yang kita lakukan adalah itu telah melanggar suatu aturan hukum yang berlaku di negara kita dan kita dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu. Yaitu yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsapan kepastian ya. Kemudian kita masuk kepada poin 3-nya. Poin 3-nya itu kesengajaan keinsapan kemungkinan. Nah, menurut Wirjono ya dalam asas-asas hukum pidana di Indonesia, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan ya, kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Ya, maka harus ditinjau nih seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, ya. Maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku? Kan nanti sahabat-sahabat bisa baca di bukunya Wirjono dalam asas-asas hukum pidana di Indonesia nih. Kalau hal ini terjadi maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu akan dipikul dipertanggungjawab oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi. Jadi tetap pertanggungjawaban kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tersebut ya. Nah, kemudian kita masuk kepada kelalaian ya atau kulfa. Nah, kelalaian ini
tidak berhati-hati dapat menugak dan kelalaian. Contohnya seperti apa? Ketika saudara atau ada orang lain yang sedang mengendarai kendaraan baik itu roda 2 atau roda 4 dalam perjalanan tersebut, kemudian orang tersebut mengalami kecelakaan. Dalam hal ini adalah menabrak orang lain sehingga orang tersebut menjadi luka-luka ya, korban tersebut luka-luka atau bahkan bisa meninggal dunia atau kecelakaan berat. Nah, itu adalah akibat kelalaian. Kelalaian ini adalah kita lakukan dengan tidak sengaja itu loh. Ya, secara tidak sengaja tetapi menyebabkan orang lain terluka ya. Nah, ini terkait masalah kelalaian misalkan berlalu lintas itu diatur dalam undang-undang lalu lintas ya. Itu kalau ringan itu bisa di 310, 311 sampai 316 jika orang tersebut mengakibatkan meninggal dunia ya. Itu adalah terkait masalah kealfaan atau lupa ya atau kulfa. Nah, kemudian masuk kepada poin unsur objektif ya. Nah, unsur objektif ini adalah ada perbuatan manusia, kemudian akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, kemudian sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Nah, perbuatan manusia ini yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif ya, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. Kayak misalkan kita ada orang yang butuh pertolongan kita ya, di tengah perjalanan tetapi kita cuek saja gitu kan, mendiamkan orang tersebut, maka kita itu bisa dilakukan dilaporkan ya, terkait pembiaran itu bisa kita dilakukan pidana. Makanya ketika seseorang itu membutuhkan pertolongan maka kita tolong semampu dan sebisa mungkin ya. Nah, ini. Nah, kemudian akibat perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan atau milik kehormatan dan sebagainya. Nah, akibat perbuatan manusia. Jadi akibat perbuatan manusia itu bisa saja akibat perbuatan kita bisa membuat orang tersebut mati. Nah, taruhlah tadi akibat kelalaian kita itu kan, akibat perbuatan kita bisa menjadikan orang itu cacat permanen, bisa misalkan hanya luka-luka ringan, bahkan bisa akibat perbuatan manusia tersebut bisa menyebabkan matinya seseorang ya. Nah, bagaimana dalam keadaan-keadaan? Nah, pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain ada keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kemudian ada keadaan setelah perbuatan dilakukan ya. Nah, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Nah, sifat melawan hukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Itu ya terkait masalah unsur objektifnya. Nanti sama sahabat-sahabat cari lagi ya referensi-referensi yang lain agar bisa menambah pengetahuan dan keilmuan dari sahabat-sahabat atau teman-teman mahasiswa semuanya ya. Ini saya memberikan yang poin-poin pentingnya ya. Nah, kemudian kita masuk ya kepada macam-macam delik. Nah, tadi definisi delik, kemudian sekarang kita masuk kepada macam-macam delik. Nah, apa sih macam-macam delik itu? Nah, perbedaan ini ada antara kejahatan dan pelanggaran. Apakah kejahatan dan pelanggaran itu sama? Nah, kita bahas di sini ya. Nah, pelanggaran dan kejahatan kalau kita lihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada 3 buku. Buku pertama mengatur terkait aturan umum, kemudian buku 2 terkait masalah kejahatan, buku ketiga yaitu mengatur terkait pelanggaran. Ya, artinya pelanggaran dan kejahatan itu berbeda. Nah, kita sekarang melihat dari pendapat Wirjono Projodikoro ya, antara keduanya terhadap perbuatan kuantitatif di mana kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dan daripada pelanggaran. Nah, artinya bahwa perbuatan kejahatan dan pelanggaran
maka itu kalau kejahatan ancamannya lebih berat, kemudian pelanggaran lebih ringan. Dalam materi sebelumnya terkait masalah definisi hukum pidana kita sudah bahas ya, apa itu kejahatan, kemudian apa itu pelanggaran. Nah, kalau misalkan kejahatan itu pidana penjaranya diancam dengan pidana penjara, baik itu seumur hidup atau 20 tahun atau berapa lamanya yang pasti di atas 1 tahun 4 bulan. Kemudian yang pelanggaran kita sudah bahas juga dalam materi sebelumnya bahwa pelanggaran itu tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Itu pun sudah ada pengulangan tindak pidana. Itu terkait masalah kejahatan dan pelanggaran ya. Secara simpelnya kejahatan itu diancam pidananya lebih berat, kemudian pelanggaran ancamannya lebih ringan daripada kejahatan. Nah, sekarang kita masuk dasar pembedaan ya dan macam delik. Oke? Yang pertama ada yang mana cara perumusannya. Nah, kita lihat macam deliknya. Yang pertama ada yang namanya delik formil, ada juga delik material. Nah, delik formil ini apa? Yaitu dirumuskan adalah tindakan yang dilarang beserta hal keadaan lainnya dengan tindak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Contohnya pasal 160 tentang penghasutan ya, 209 tentang penyuapan, kemudian 247 tentang sumpah palsu, 362 yaitu tentang pencurian. Nah, sekarang delik materialnya itu yang seperti apa? Yaitu selain dilakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, masih harus ada akibat yang timbul karena tindakan itu harus dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya. Nah, contohnya itu terkait masalah pembunuhan atau penipuan. Nah, selain daripada ada tindakan yang dilarang, masih harus ada akibat yang timbul dari tindakan itu. Nah, tindakan yang timbul dari itu ya delik material seperti 378 penipuan. Selain daripada adanya suatu tindak pidana yang melanggar pasal tersebut, sudah terjadi juga akibat dari tindakan tersebut, yaitu tentang kerugian material. Kalau penipuan misalkan berapa duit gitu atau berapa material yang dirugikan ya oleh orang tersebut karena telah terjadi tindak pidana penipuan. Nah, sekarang kan saya contoh. Sekarang banyak ya penipuan-penipuan yang by phone gitu kan, mengatasnamakan keluarga, kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian orang tersebut minta transfer sejumlah uang dan sama pihak tersebut ditransfer kepada orang itu. Dan itu sudah terjadi penipuan ya. Selain juga ada penipuan, maka setelah terjadi kerugian material kepada orang tersebut ya. Kemudian kita masuk kepada poin yang 2 ya, dasar pembedaan cara melakukan tindak pidana. Nah, macam deliknya satu ada delik omisi ada delik campuran. Nah, delik omisi ini tindakan aktif ya yang dilakukan, yang dilarang, yang untuk pelanggarannya diancam pidana. Contoh dilarang membunuh 338, dilarang mencuri 362, dilarang berzina. Ya, jadi delik omisi ya yang dilarang, yang untuk pelanggarannya diancam pidana. Jadi sesuatu sudah dilarang dan jika dilanggar maka akan dikenakan pidana. Seperti yang saat tadi ya 338, 362. Nah, kemudian delik omisi ini tindakan pasif yang diharuskan, yang jika tidak melakukannya diancam dengan pidana. Contohnya 224 ya, keharusan jadi saksi, 164 wajib melaporkan kejahatan. Nah, sekarang kita kalau ini delik omisi ini saya akan contoh terkait masalah delik narkoba ya, kasus-kasus narkoba. Ketika ada tetangga atau ada anak kita atau ada rekan kita yang mengonsumsi narkoba, baik itu dia mengonsumsi atau misalkan menyebarkan ya atau memiliki, ketika kita berdiam saja tidak melaporkan, padahal kita sudah mengetahui nih ada perbuatan pidana di sini. Nah, kita juga bisa diproses hukum karena tidak melaporkan ya. Padahal kita mengetahui. Jadi hati-hati bagi sahabat-sahabat atau teman-teman mahasiswa semuanya, dimanapun sahabat berada, ketika ada hal tersebut maka sama sahabat-sahabat laporkan saja kepada pihak yang berwajib. Ya. Jika tidak melaporkan maka sahabat bisa juga dilakukan proses hukum karena membiarkan. Oke? Nah, kita masuk lagi kepada delik campuran. Nah, delik campuran ini adalah campuran antara delik komisi dengan delik omisi ya. Contohnya 306 membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya yang berakibat matinya orang itu. Terus kemudian
banyak lagi contoh-contohnya, nanti sahabat-sahabat bisa saja untuk mencari ya. Nah kemudian kita masuk 3, ada atau tidaknya. Ada atau tidaknya pengulangan kejahatan. Nah, macam-macam deliknya, ada delik mandiri, kemudian ada delik berlanjut. Nah delik mandiri ini jika tindakan yang dilakukan itu hanya 1 kali untuk mana petindak dipidana. Contoh mencuri sepeda, menganiaya seseorang itu ya, yang contohnya. Kemudian delik berlanjut itu jika tindakan yang sama berulang dilakukan dan mirip dan merupakan atau dapat dianggap sebagai kelanjutan tindakan semula. Contohnya ayah saya setiap hari memukuli anaknya. Sopir yang setiap malam mengemudikan mobil tanpa lampu. Itu jadi delik yang berlanjut itu sesuatu yang sudah dilakukan dan berulang-ulang untuk dilakukan. Padahal itu adalah suatu tindak pidana. Seperti tadi menganiaya anak. Itu tidak boleh itu ya. Apalagi misalkan menganiaya 1 kali aja udah masuk suatu tindak pidana. Apalagi ini berkali-kali ini melakukan tindak pidananya ya. Itu yang dimaksud dengan delik berlanjut. Kemudian kita masuk kepada poin 4, berakhir atau berkesinambungannya suatu delik. Nah, macam deliknya 1 delik berakhir, delik berkesinambungan ya. Contohnya delik berakhir ini adalah tindakan sudah sempurna. Jika petindak telah melakukan suatu tindakan terlarang menurut undang-undang. Jadi tindakannya sudah sempurna, berarti sudah terjadi suatu tindak pidana dan orang tersebut dapat dilakukan proses hukum karena sudah melanggar undang-undang yang berlaku di negara kita. Nah, kemudian delik berkesinambungan atau berkeseterusan ya. Dalam beberapa hal tindakan yang dilarang menurut undang-undang tersebut dilakukan secara berkesinambungan atau berjalan terus dengan sendirinya. Nah, contohnya pasal 33 perampasan kemerdekaan itu sendiri jika tidak diteruskan adalah delik berakhir. Nah, penyertaan pada perusahaan atau judi ya. Contohnya itu perusahaan pada perusahaan judi 303. Jadi terus aja berkeseterusan ya, atau berkesinambungan. Kemudian poin 5, tindakan terlarang tersebut merupakan kebiasaan dari petindak atau tidak. Macam deliknya ada delik bersahaja, kemudian ada delik kebiasaan ya. Nah, delik kebiasaan ini adalah contohnya kebiasaan untuk mencari nafkah dengan memudahkan pencabulan antara orang lain atau kebiasaan penadahan. Contohnya pasal 481 terkait masalah penadahan. Jadi perbuatan tersebut sudah kita jadikan sebagai mata pencaharian kita, penadahan ya. Padahal kita tahu bahwa perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, tetapi kita mengulanginya perbuatan tersebut sampai menjadikan mata pencaharian kita ya dari perbuatan tersebut. Contohnya 481 terkait masalah tindak pidana penadahan. Boleh sama teman-teman nanti dibuka pasalnya ya. Kemudian kita masuk kepada pada 6 ya. Pada tindak pidana itu ditentukan keadaan yang memberatkan atau meringankan pidana. Ada macam deliknya, ada delik biasa 363 pencurian biasa ya, 338 pembunuhan biasa. Nah 362 ini biasa pencurian dalam lingkungan keluarga gitu ya. Dilaporkan oleh pihak keluarga dan bisa dicabut lagi oleh pihak pelapor tadi. Kemudian delik kebiasaan ya, kebiasaan untuk mencari nafkah seperti yang saya sudah tadi sampaikan. Contohnya penadahan 481. Nah kemudian poin 6 ini pada tindak pidana itu ditentukan keadaan yang memberatkan atau meringankan. Nah, delik biasa, delik dikualifisir, delik diprivilisir ya. Contohnya delik biasa 363, kemudian delik dikualifisir itu 363. Nah, ini perbuatan pencurian berat ya terhadap 362. Jadi yang beratnya 362 terhadap 362. Jadi 362 itu pencurian yang ringan. Misalkan 340 pembunuhan dengan rencana ancamannya hukuman mati. Kemudian terhadap 338 itu pembunuhan biasa. Jadi yang ringannya itu 338 gitu ya. Nah, kalau diprivilisir ini adalah diperingan. Jadi dari misalnya 3-1 terhadap 338 pembunuhan anak, 308 terhadap 305 atau 306 seorang ibu yang meninggalkan anaknya. Jadi itu yang diperingan ya. Kemudian kita masuk kepada 7 bentuk kesalahan petindak. Nah, delik ini macam-macam deliknya. 1 ada delik kesengajaan, kemudian ada juga delik kealfaan. Tadi kalau kulfa itu kita sudah bahas ya.
delik kesengajaan seperti apa, kemudian delik kealpaan atau kulfa itu yang seperti apa tadi kita sudah bahas dalam tadi ya. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, tindakan terlarang tersebut mereka merupakan kebiasaan dari petindak atau tidak. Nah, ada delik bersahaja, kemudian 2 ada delik kebiasaan ya. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya, delik kebiasaan itu ada kebiasaan untuk mencari nafkah dengan memudahkan mencabuli antara orang lain. Contohnya tadi 481 terkait masalah penadahan ya. Kemudian 9, apakah tindak pidana itu mengenai hak hidup negara, ketatanegaraan atau pemerintahan negara. Ada macam deliknya, ada delik umum, kemudian ada delik politik, ada delik politik murni. Nah, seperti apa sih ya? Pertama, kemudian delik politik murni ini, delik politik ya, delik politik murni contohnya pemberontakan, penggulingan pemerintah. Kalau pas demo-demo yang lalu-lalu ya, kita sudah menonton ada yang katanya makar, itu kan ada yang ditetapkan jadi tersangka. Itu contohnya delik politik murni. Kemudian delik politik campuran itu mencuri dokumen negara. Kemudian delik politik koneksitas itu menyembunyikan senjata api. Nah, kemudian kita masuk ke perbedaan subjek. Nah, delik khusus ada delik umum. Macam deliknya ya, subjek itu dari delik khusus hanya orang-orang atau golongan sebagai petindak dari tindak pidana khusus. Subjek dari delik khusus itu adalah PNS, militer gitu ya, itu delik khusus. Kemudian kita masuk kepada delik umum. Delik umum ini diatur dalam KUHP pada umumnya dirumuskan dengan barang siapa ya. Kalau dalam KUHP itu barang siapa dengan sengaja melawan hukum atau lain sebagainya itu masuk kepada delik umum ya. Kemudian nah ini yang poin 11 ya. Cara penuntutan, macam deliknya ada yang namanya delik pengaduan, kemudian ada yang namanya delik yang penuntutannya karena jabatan. Nah, delik pengaduan ini seperti apa sih? Jadi delik aduan ini petindak hanya dapat dituntut karena ada aduan. Saya contohkan Anda merasa dicemarkan nama baiknya oleh seseorang di media sosial. Nah, kemudian seseorang tersebut ya bisa dilakukan penuntutan oleh pihak yang berwajib dengan adanya laporan dari saudara yang merasa dirugikan dengan adanya pencemaran nama baik tersebut. Maka baru bisa dilakukan proses hukum oleh pihak yang berwajib. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak melaporkan? Kalau tidak melaporkan ya tidak bisa dilakukan penuntutan karena itu masuknya adalah delik aduan ya. Misalkan kayak pencurian dalam lingkungan keluarga itu kan itu masuk delik aduan. Nah, kemudian kita masuk delik yang menuntut tuntutnya karena jabatan. Nah, petindak dituntut oleh petugas karena memang untuk itulah ia ditugaskan dan tidak perlu ada aduan. Nah, kalau ini delik yang penuntutannya karena jabatan, jadi seseorang itu walaupun tidak ada aduan udah boleh dilakukan penuntutan. Seperti misalkan karena jabatan, misalkan korupsi atau lain sebagainya, walaupun tidak ada aduan, ya itu udah harus dilakukan penuntutan karena menyangkutnya adalah kerugian terhadap keekonomian negara, ya. Oke, ini materi delik beserta macam-macam delik ya. Apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini atau boleh japri atau boleh chat di grup ya. Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain luar daripada ini boleh ditanyakan ke kita. Insya Allah dalam video berikutnya kita akan menjawab ya. Demikian materi yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.